katanya. Tapi ternyata algoritma Fibonacci yang rekursif itu sama sekali tidak efisien. Meskipun dari sisi kode jauh lebih gampang dan algoritmanya benar. Nah, nanti saya akan perlihatkan kenapa dia dianggap tidak efisien dan sebaiknya tidak kita pakai. Gitu ya. Jadi algoritma sekedar benar itu nggak cukup ternyata. Kita butuh algoritma yang efisien. Nanti kita akan bahas di situ. Slide untuk pekan ini yang tentang bagaimana pentingnya membangun algoritma efisien sudah ada di LMS. Kalian bisa lihat ada lecture note juga. Kemudian ada PR ketiga, sedikit ini cuma 2 soal, sekedar latihan tentang efisiensi algoritma. Dan kalian mulai mengenal adanya TN, adanya CN gitu ya. Itu sebagai simbol yang kita gunakan untuk semacam satuan dari efisiensi algoritma. Nah, nanti apa itu TN, apa itu CN, kita akan belajar lebih dalam di pekan depan. Minggu ini sekedar peralihan supaya kalian kenal, gitu ya, semacam pengantar untuk materi pekan depan. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya mempelajari algoritma, saya mau cek dulu submission atas PR 2. Correctness proof of recursive algorithm. Ini kan di PR ini saya tidak memberikan pengajaran secara langsung ya, tidak seperti ini, tapi saya memberikan video. Gitu. Saya pengen tahu nanti akan saya evaluasi dari hasil PR ini seperti apa pemahaman yang berhasil kalian tangkap meskipun tidak diajarin secara langsung oleh saya gitu ya. Tapi secara tidak langsung lihat video. Saya juga sih yang di situ. Kita lihat dulu, saya sampling dulu sebentar ya. Ada perubahan kan ya? Udah banyak yang nanya ke saya. Bu, submission yang PR ini kok nggak pakai file? Iya. Kalau kalian tahu, saat saya ngoreksi yang banyak file di kuis 1 ya, itu kan ada 3 soal esai. Ini internetnya kok lambat. Nah, itu tuh banyak file yang harus saya download. Terus saya kebingungan sendiri. Nah, coba kalau kalian lihat di sini, kalau kalian ngisi langsung di sini kan saya bisa langsung baca tuh. Nah, gitu kan. Terus saya bisa langsung kasih komentar di sini salahnya di mana gitu. Kalau file saya harus download dulu. Wah, downloadnya kalau ada saya ngajar 120 siswa untuk tiap ada 5 soal aja 120 kali 5 itu berapa file tuh. Makanya saya pusing. Bisa jadi ketelingsut nggak saya koreksi. Nah, ini kan enak tuh. Oh, ini masih ada. Oke lah, kalau gini boleh. Nah, terus kalau ada yang kayak gini, ini kan jadinya sebagai image ya, sebagai gambar. Nah, saya bisa tahu tuh mana yang nyontek, mana yang ngirimin punya temennya. Karena sebenarnya di pekan lalu, di yang saya koreksi sebelumnya juga, saya curiga sempat ada yang kayak gitu. Tapi tidaklah saya malas untuk mencari tahu lebih lanjut. Sudahlah. Nah, kok sekarang saya bisa tahu. Kelihatan semua tuh di satu layar mana yang jawabannya sama, mana yang jawabannya mirip, mana yang nggak sama, nah gitu. Apalagi kalau yang setor gambar kayak gitu tadi, nah, bisa langsung ketahuan kalau ternyata ada gambar yang sama yang juga dikirimkan oleh orang lain. Terus itu seneng banget. Ini kenapa dia? Ini gambarnya nggak muncul nih. Ini efeknya gini kalau oh ini ya masih loading. Kalau ngirim gambar tuh kayak gitu. Jangan takut, bisa kok kalian nulis equation di sini. Ini contohnya ini Alfi Karono. Dia bisa nulis persamaan. Bisa kok, ada bisa nulis equation kita. Kan saya nulisnya juga di LMS, equation itu. Langsung di situ. Ini kan saya bikin di LMS juga. Di sini nulis equation. Nah, di sini terus yang tanda akar kuadrat. Sorry, salah. Ini juga bisa equation, ini cuma simbol-simbol. Kemudian di sini juga bisa tuh. Nah, di sini tuh banyak tuh. Ya, equationnya banyak. Jadi nggak usah takut. Ada di situ semua ya. Oh, udah banyak yang bisa tuh.
Oke, thank you, thank you. Nah ini, saya senang kalau tulisannya rapi. Kalau tulisan rapi itu, entah itu benar atau enggak jawabannya, tapi ngasih impresi yang bagus ke dosen yang ngoreksi. Sengaja dia dapat impresi yang bagus dulu, baru kemudian saya koreksi lagi nih benar atau enggak jawabannya. Tapi kalau misalnya tulisannya nggak rapi, impresinya udah nggak bagus duluan, tapi tetap saya koreksi, meskipun, oh ya ternyata jawabannya benar, nggak masalah. Gitu ya. Kan kalau rapi, ini kan rapi tuh, jadi enak bacanya. Gitu ya. Jadi untuk, apa ini, Mediafire. Saya bingung, Ravelin, Angger, kurang teliti aja. Iya Bu, itu nanti linknya di copy aja, terus dibuka di Iya, Google nanti langsung keluar gambarnya Bu. iya, I know ya. Cuma kalau kayak gini kan saya harus ke tempat-tempat lain dulu. Iya Bu, maaf sebelumnya saya nggak bisa pakai fitur di LMS-nya soalnya. Uh, Maaf ya Bu. untuk kali ini saya oke lah. Cuman untuk yang berikutnya nggak saya koreksi ya. Yang lainnya juga gitu. Tulis semuanya di sini, latihan. Karena nanti kalian ujian juga di sini. Kalau kalian nggak bisa pakai, aduh, ini kan udah makanya ini saya kasih latihan dulu. Kalian cobain fiturnya dulu ya, supaya nanti pas ujian nggak kaget. Gitu. Karena sempat juga ada yang karena saya download file gitu kan, terus ketelingsut, nggak kebaca sama saya. Ada banyak banget file kan, nggak kebaca sama saya, terus mahasiswanya protes, Bu, kok saya dikasih nilai 0? Saya nggak nemu filenya, ada kok Bu. Nah, terus saya cek lagi, kayak gitu kan bolak-balik, nggak bisa cepat gitu ya. Gitu, oke. Ini saya lihat sebagian besar udah bisa menggunakan fiturnya ya, fitur untuk menuliskan equation. Keren, keren. Bisa lah ya. Cuma butuh waktu untuk latihan. Dan nggak bisa kalian nulisnya di injury time. Karena kalian butuh waktu untuk ngetiknya. Ya kan? Gitu, oke. Baik, kita akan masuk ke hari ini materi kita. Ada berapa orang nih datang? 39. Oke. Saya stop sharing dulu. Saya mau kasih lihat yang slide. Jadi alasan kenapa nggak boleh upload file lagi bukan karena kesalahan kalian, bukan. Tapi saya kesulitan untuk ngoreksi. Dan kalau saya, padahal yang saya koreksi itu kan banyak banget ya. Kalau ketelingsut nggak terkoreksi oleh saya kasih nilainya 0 gitu. Terus nanti mahasiswanya protes, jadi saya harus bolak-balik lagi. Nah gitu. Sama sekali nggak efisien. Gitu ya. Jadi bukan karena kesalahan mahasiswa. Tapi saya kesulitan untuk ngoreksi. Oke, ini saya share dulu isi slide. Kuliah kita hari ini nggak lama, nggak nyampe full 100 menit, karena materinya nggak banyak hari ini. Terus sekilas saya lihat kalian juga sudah memahami correctness proof untuk recursive algorithm, gitu ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi baru ini, ada yang mau nanya dulu nggak tentang materi sebelumnya, correctness proof of recursive algorithm? Atau ada komen? Lebih gampang ya? Pembuktian kebenaran untuk algoritma rekursif lebih gampang karena hanya menggunakan induksi saja. Sorry, saya salah. Harusnya jangan ini dulu. Kita review sebentar lah ya yang rekursif ini. Coba rekursif. Kita review sebentar. Saya review dulu sekitar 5-10 menit untuk rekursif ini. Saya nggak akan mereview cara ngitungnya, nggak. Tapi bagian konsep-konsep penting saja supaya kalian paham. Semakin paham. Yang di sini kelihatan nggak ya? Oke, ini mulai kelihatan.
Nah, saya mau kasih lihat yang rekursif. Kalian sudah tahu rekursif waktu kuliah apa tuh? Alpro ya, Alpro sama struktur data juga sudah ada rekursif. Saya nggak akan review itu, kalian bisa belajar lagi. Saya mau kasih lihat yang ini nih, di slide halaman 7. Ini adalah poin inti dari bagaimana cara membuktikan kebenaran pada algoritma rekursif. Cuma inti aja. Jadi kita membuktikan dengan melakukan induksi pada ukuran dari permasalahan yang akan diselesaikan. Kalau kalian perhatikan di algoritma yang saya berikan di video itu ada 3 ya. Fibonacci, mencari nilai maksimum dari suatu array, sama apa tuh? Perkalian, algoritma perkalian. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, semua induksinya dilakukan pada ukuran permasalahan. Kalau Fibonacci pada nilai n-nya. Kemudian kalau mencari nilai maksimum pada array, pada ukuran array-nya. Kemudian kalau multiplication itu pada yang dimaksud size di sini itu ada pada nilai z-nya, kayak gitu kan. Nah, kemudian poin nomor 2, langkah nomor 2 untuk membuktikan kebenaran pada algoritma rekursif ini, yaitu yang dijadikan sebagai basis induksi adalah basis dari rekursif. Rekursif itu kan pasti punya basis kan. Nah, itu kita gunakan untuk membuktikan kebenaran pada bagian basis induksi gitu. Nah, kemudian di induksi langkah induksinya sama aja. Karena kita pengen membuktikan bahwa algoritma rekursif itu benar, maka di hipotesis kita anggap saja bahwa rekursifnya itu benar gitu. Nah, lalu berikutnya di langkah induksi ya kita buktikan bahwa rekursifnya itu benar kayak gitu. Simple. Enggak serumit yang iteratif ya gitu. Nah, ini contohnya, maka ini dilihat ini rekursif. Kemudian gampang ya. Kemudian ini juga rekursif, kalian ada di video, kalian bisa pelajari. Kemudian di multiplication juga rekursif, gitu. Nah, sempat saya perhatikan di forum diskusi di LMS, saya lupa di kelas ini atau di kelas yang lain, karena saya ngajar 3 kelas. Jadi kadang kalau saya reply diskusi di forum tuh nggak ngeliat ini kelas mana, asal saya reply aja. Siapa yang nanya saya reply. Jadi saya lupa yang membahas itu tuh di kelas mana. Cuma sempat ada diskusi yang agak rame dikit, yaitu kok yang pembuktian kebenaran atau correctness proof untuk rekursif ini nggak pakai tulisan correctness proof seperti yang dilakukan pada algoritma iteratif kayak gitu, ya kan? Atau di kelas kalian atau bukan? Bukan ya? Saya lupa. Nah itu kenapa kira-kira? Kenapa yang rekursif untuk correctness proof untuk rekursif algoritma ini cuma sampai induksi aja? Kira-kira kenapa? Terus kenapa kalau yang di iteratif ada tambahan lagi? Selain induksi, ada juga kita harus memberikan pembuktian dalam bentuk narasi correctness proof gitu kan. Nah, kira-kira kenapa tuh? Siapa nih mau jawab nih? Ditunjuk aja. Siapa mau jawab? Bu, boleh nggak Bu? Oh, oke Jalu. Kenapa Jalu? Gimana apa jawabnya? Maaf, Kira-kira. kalau nggak tahu salah sih. Tadi kan berdasarkan Nggak dengar. Suaranya kecil. tes. Jangan takut jawab ya. Jangan takut jawab. Salah nggak apa-apa. Tes. Mic-nya rusak. Oke. Oh, mic-nya rusak.
Tapi kalian memperhatikan perbedaan itu kan? Perbedaan langkah yang digunakan untuk membuktikan kebenaran pada algoritma iteratif dan algoritma rekursif. Ada bedanya kan? Kalau di rekursif kita cuma pakai induksi aja, sedangkan di iteratif setelah loop invarian dan kita menggunakan induksi matematis, kita juga harus melakukan correctness proof. Kenapa tuh? Atau pertanyaan saya ubah deh. Apa perbedaan induksi matematis yang kita gunakan di iteratif untuk di correctness proof of iterative algorithm dengan induksi matematis yang kita gunakan untuk membuktikan kebenaran algoritma rekursif? Apa bedanya? Oke, ini Jalu sedang memberikan penjelasan tentang definisi algoritma iteratif. Ya, ini looping akan berhenti pada looping tertentu ya. Pertanyaannya saya ubah supaya kalian lebih memahami. Baik iteratif maupun rekursif, pertanyaan kalimat saya agak membingungkan. Di correctness proof atau pembuktian kebenaran pada iteratif dan rekursif kita sama-sama menggunakan induksi matematis ya. Kita sama-sama menggunakan induksi matematis. Apa bedanya penggunaan induksi matematis di kedua hal itu? Yuk, jawab. Jawabnya di chat semuanya. Saya tunggu dalam 1 menit. Apa perbedaan penggunaan induksi matematis pada pembuktian kebenaran atau correctness proof di iteratif maupun rekursif algoritma? Yuk, di chat ya. Jawabnya di chat. Di kolom chat tulis di situ. Tes, 30 detik lagi. Yuk semuanya nulis jawaban. Apa perbedaan penggunaan induksi matematis pada pembuktian kebenaran iteratif dan rekursif? Saya nanya perbedaannya ya, bukan persamaan. Perbedaannya apa? Kenapa sih dua-duanya, dua macam algoritma ini menggunakan induksi matematis dalam pembuktian kebenarannya? Bedanya apa sih? Apa perbedaan penggunaan induksi matematis di mekanisme pembuktian kebenaran untuk kedua jenis algoritma tersebut, iteratif dan rekursif? Sudah semuanya? Ayo semuanya jawab. Nah, kalau kalian jawab kayak gini, nulis di chat gini kan bisa jadi bukti ke saya juga kalau presensi kalian di Google Meet attendance tuh nggak match gitu ya. Nah, saya cocokin dari sini juga. Yo, udah ada yang jawaban yang benar tuh. Udah ada yang benar jawabnya. Oh, yang lain mana nih?
Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan penggunaan induksi matematis pada pembuktian kebenaran di iteratif maupun di rekursif? Jadi saya nggak nanya apa perbedaan algoritma iteratif dan algoritma rekursif ya, bukan. Tapi yang saya tanyakan adalah perbedaan penggunaan induksi matematisnya. Untuk apa? Kan beda kan penggunaannya. Nah, coba kalau kalian cermat, kalian bisa menemukan jawabannya. Udah nih, nggak ada yang lain yang jawab? Yang lain pada kemana sih? Tidur? Kabur? Masa masih pagi-pagi udah malas kuliah? Nggak dong ya. Kan masih pagi ini. Jam berapa ini? Jam 9. Ayo, ayo. Semangat ya. Yang nggak nyalain kamera ini bermasalah di kuota atau gimana? Enggak lah ya, kalian bermasalah di kuota. Atau kalian sembunyi untuk main game. Kalau saya pesan untuk kalian ya, kalau sedang mengerjakan sesuatu tuh fokus. Kalau sekarang kalian tadi pagi kalian lagi makan gitu, lagi sarapan aja, nggak usah sambil pegang HP, nggak usah sambil belajar, nggak usah. Kalian lagi tidur ya tidur aja. Kalian lagi belajar ya belajar aja, fokus pada satu kegiatan di satu rentang waktu tertentu. Kayak gini nih, kita lagi belajar 2 jam, 2 kali 50 menit maksimum. Ya, kalian fokus di situ. Jangan sambil main game, jangan sambil ngerjain tugas yang lain, jangan kayak gitu. Itu manajemen waktu yang buruk kayak gitu ya. Jadi fokus di satu kegiatan, di satu timeline tertentu. Gitu ya. Fokus di satu hal. Oke, jawaban yang benar itu elang tuh. Benar jawabannya. Induksi matematik digunakan untuk membuktikan loop invariant pada correctness proof iteratif algorithm. Sedangkan kalau pada correctness proof of recursive algorithm, induksi matematis digunakan untuk langsung membuktikan kebenaran dari algoritmanya. Elang benar. Kemudian Standing nih ngopi gitu? Enggak ya? Membuktikan. Enggak, oke. Oke. Kalimatnya mirip soalnya. Sanding juga benar. Ya. Ferdinand juga benar. Ferdinand benar. Ridho, bukan itu Ridho. Bukan itu. Gitu ya. Oke, yang lain nggak tahu nih kenapa nggak jawab. Gitu ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau kenapa itulah sebabnya kenapa pembuktian kebenaran di iteratif algorithm itu kalian harus selalu tambahkan kalimat correctness proof-nya itu seperti apa. Karena induksi matematisnya itu kan hanya untuk membuktikan bahwa loop invariannya benar. Berbeda halnya dengan pembuktian kebenaran untuk rekursif algorithm. Induksi matematisnya itu sudah sekaligus membuktikan bahwa algoritmanya itu benar atau salah. Kayak gitu. Jadi ya sudah cukup. Ini ya, slide-nya kalian juga sudah punya. Saya pengen masuk ke ini nih. Untuk apa sih? Kita lanjut ke next step. Di sini yang harapannya sih tujuannya kalian mampu memahami pentingnya algoritma yang efisien. Saya akan tunjukkan ya sebentar. Saya share dulu. Kalau kalian pengen tahu, sebenarnya saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi kalau ada workshop atau pelatihan apa, kadang disambi sambil ngerjain yang lain, terus saya udah nanti minta rekamannya gitu ya. Justru yang kayak gitu tuh justru nggak bagus. Saya menyadari saya salah saat itu karena seharusnya saya di waktu saya ngikutin workshop atau pelatihan atau belajar, saya malah mengerjakan hal yang lain. Efeknya adalah saya jadi harus menyediakan waktu yang lain
untuk mempelajari ulang apa yang tadi saya ketinggalan. Nah, itu salah tuh. Jadi pas mulai banyak menggunakan Zoom, Google Meet kayak gini semua serba online kan. Saya juga mengalami hal itu. Di awal-awal saya suka kayak gitu. Jadi nyambi-nyambi dengan pekerjaan lain itu ternyata salah. Jadi kalau kalian perhatikan, makanya kalau saya lagi ngajar, saya nggak nerima telepon, nggak chatting gitu, nggak ngomong sama rekan dosen lain, nggak gitu ya. Bimbingan mahasiswa yang minta bimbingan pun saya cuekin. Jadi fokus pada satu hal kayak gitu. Itu malah justru lebih efisien. Ya, kita lihat di sini sudah muncul ya di layar kalian ya. Di sini kemarin itu kalian sudah sampai di tahap yang kuning, proof correctness ini. Jadi kalau kalian mengembangkan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah, yang mana itu adalah menjadi makanan utama di informatika ini, di prodi informatika, lihat setelah kalian memahami masalah yang mau diselesaikan itu apa, kemudian kalian menentukan struktur datanya mau apa, algoritmanya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalian kemudian mendesain algoritmanya gitu kan. Kalian membuat algoritmanya. Kemudian udah jadi algoritmanya, kalian buktikan bahwa algoritma itu benar atau enggak. Nah, kalian sudah bisa nih. Saya anggap sampai di tahap ini kalian sudah bisa membuktikan kebenaran dari algoritma. Nah, tapi ternyata enggak cukup sampai di situ. Nah, kita harus melakukan yang ini, menganalisis algoritma. Gitu. Ini yang akan mulai kalian akan pelajari mulai dari sekarang sampai akhir semester. Menganalisis algoritma. Gitu. Nah, sampai dengan 3 minggu, ini minggu kelima, minggu 5, 6, 7, kalian akan belajar analisis algoritma yang kita simbolkan dengan TN nantinya. T ini apa Bu? N ini apa nanti ya? Kita akan simbolkan dengan TN. Sama seperti inilah. Sama seperti ini. Berapa tinggi badan si X? Berapa berat badan si X? Berapa berat mobil? Seperti itu. Itu ada satuannya semua kan, untuk memudahkan kita. Berapa mililiter air yang dibutuhkan untuk membuat adonan kue, misalnya. Kan ada kue yang pakai air kan. Oh, cuma 10 mililiter. Itu adalah satuan untuk menyatakan volume air. Ada juga satuan untuk menyatakan berapa sih beratnya apel ini. Itu satuannya kan dalam kilogram, dalam gram. Nah, sama. Ketika kita menganalisis algoritma, ketika kita menganalisis algoritma, kita kan pengen tahu dia efisien atau tidak efisien. Gitu kan? Nah, masalahnya efisien atau tidak efisien ini kan bukan 0,1. Kita justru pengen tahu kalau dia efisien, itu seberapa sih efisiensinya. Nah, disinilah kita membutuhkan satuan. Kan nggak mungkin efisiennya 1 kilogram, efisiennya 1 mililiter, nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, kita membutuhkan satuan di sini. Nah, satuan yang akan kita gunakan namanya itu kompleksitas waktu namanya. Nanti ya, yang disimbolkan dengan TN. Jadi ini semacam satuan untuk menyatakan efisiensi dari algoritma. Meskipun TN ini nanti ada macam-macam tuh. Yang paling kecil adalah N, yang paling tinggi adalah N faktorial. Ini adalah satuan efisiensi. Ini ada macam-macam. Dari N sampai N faktorial. Gitu. Jadi ini ya, efisien. Efisiennya ada satuannya. Nah, mulai minggu depan kalian akan berkenalan dengan ini, kompleksitas waktu. Minggu ini belum dulu. Minggu ini saya pengen kalian memahami, oh ya, kita butuh efisiensi. Oh ya, ternyata efisiensi ini sangat penting. Baik, saya tunjukkan dulu algoritma yang paling gampang deh. Sequential search versus binary search. Sequential search masih ingat nggak? Apa itu sequential search? Algoritma yang ada di layar kalian ini adalah binary search. Mencari apakah suatu elemen array
biasa disimbolkan dengan X, itu ada pada array. Di sini menggunakan binary search. Kalau sequential search, apa tuh? Siapa yang tahu apa itu sequential search? Searchingnya satu-satu, dibandingin satu-satu. Dibandingin satu-satu. Apanya yang dibandingin? Maksudnya di iteratif satu-satu gitu dari awal sampai akhir. Misalnya, thank you ulang misal saya punya elemen array kayak gini. 1, 2, 10, 15, 22, 30, 50. Misal ya, misal. Kalau saya pengen mencari apakah X, yaitu 55, apakah ada di array ini, maka kalau sequential search, saya akan membandingkan X sama dengan 55 ini ke tiap elemen array, gitu kan. Jadi, kira-kira, jadi saya akan membandingkan satu-satu. Apakah X sama dengan 55 itu sama dengan 1? Oh enggak. Oh kalau enggak, saya akan maju lagi. Apakah sama dengan 2? Oh enggak. Dan seterusnya. Apakah sama dengan 50? Enggak juga. Sampai ke elemen terakhir array. Oh elemen array-nya udah habis, maka saya berhenti. Gitu kan kalau sequential search. Maka coba perhatikan, saya mau nanya lagi nih. Untuk array seperti ini, dan nilai X yang dicari adalah X sama dengan 55, berapa kali operasi perbandingan yang saya lakukan sampai akhirnya saya menemukan bahwa X nggak ada di array tersebut? Berapa kali saya harus mencari? Mencari itu kan membandingkan kan? Maka saya bilang operasi perbandingan. Berapa kali? 7 kali. 7 atau 8? Berapa kali operasi perbandingan? 7 atau 8? 6, 7 atau 8? 6, Bu. 7. Ada yang 8 jawabnya? 7 ya, benar 7. Karena kan kita bisa batasin kalau array-nya udah habis nggak usah dibandingkan lagi. Nah di sini lihat saya punya 7 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali perbandingan. Tapi kalau dengan menggunakan binary search, berapa kali saya membandingkan atau berapa kali saya melakukan pencarian? Nyampe 7 enggak? Enggak ya, cuma 3 kali. 2 atau 3 kali? 2 atau 3? Pertama di sini, terus saya bagi 2 lagi. Di sini, saya bagi 2 lagi. Dapat di sini kan? 3 kali ya. 3 kali membandingkan. Lihat. Untuk ukuran array yang kecil, kita bisa lihat binary search lebih menang. Nah, ini contoh ilustrasi jika saya mencari X, yang X itu nilainya enggak ada di array tersebut, lebih besar nilainya pokoknya, dan array-nya di sini ukurannya 32. Maka dilihat binary search itu cuma butuh 6 kali. 6 kali mencari, atau 6 kali membandingkan X dengan elemen yang pada array. Tapi kalau pakai sequential search, kalian harus membandingkan sebanyak 32 kali. Gitu ya. Sequential search dan binary search sama-sama benar algoritmanya, nggak salah. Sama-sama benar. Kalau kalian pakai correctness proof, semuanya benar, nggak salah. Tapi ternyata binary search di sini lebih efisien, gitu ya. Kenapa lebih efisien? Karena dia melakukan operasi membandingkan itu atau operasi pencarian itu jauh lebih sedikit. Maka lebih efisien kan? Kalau lebih sedikit berarti algoritmanya kan selesai lebih cepat, menghasilkan sesuatu lebih cepat. Kan kalian sebel kalau kalian pakai apps atau kalian main game yang itu tuh lemot kan, nggak suka kan? Itu berarti dia nggak efisien. Nah di sini sama. Efisien itu artinya lebih cepat eksekusinya, lebih cepat selesainya algoritma itu, cepat solusi ditemukan, itu efisien.
Nah ini dia, contoh kalau misalnya pakai data yang banyak. Pakai data 1 juta. Ukuran array 1 juta, lihat. Kalau pakai sequential set kan sebanyak itu juga. Kalau kita mencari bilangan yang nilainya itu lebih besar dari semua bilangan yang ada di array tersebut. Kalau sequential set saya butuh 1 juta juga. Tapi kalau pakai binary search, lihat. Jauh lebih efisien. Ini pentingnya menentukan mana algoritma yang akan kita pakai gitu ya. Gitu ya. Ini contoh binary search dan sequential search. Lalu kalau gitu sequential search jangan dipakai, Bu. Loh, justru tergantung kebutuhannya. Untuk kondisi kayak gini, kalian lebih cocok pakai binary search karena algoritmanya kan terurut ya, dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Maka binary search bisa dipakai. Tapi kalau misalnya si array-nya itu isinya acak, bilangan acak, nggak terurut, maka binary search fail di situ. Tapi sequential search pasti bisa menemukan bilangan. Gitu ya. Nah, itu namanya analisis algoritma. Nah, kalian udah tahu lah ya. Yang ini. Bisa ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Kalau enggak ada, saya yang nanya. Bu, mau tanya. Oh, ya. Tadi yang binary search kenapa bisa 3 kali ya? Harusnya berapa kali? Nggak tahu, makanya itu saya nanya. Kok bisa 3 kali gitu? Ada yang bisa jawab kenapa bisa 3 kali di sini? Ini adalah algoritmanya ya, algoritma binary search. Saya hapus dulu biar kita coba running di algoritma ini ya. Ini adalah algoritma binary search. Yuk, saya punya 7 elemen array. Ada array, ini adalah array A misalnya, isinya adalah 7. Ada 7 elemen yang terurut, menaik, ascending, dari kecil ke besar. Kemudian saya masukin ke sini nih, ke algoritma ini algoritma binary search. Low-nya 1, high-nya n. N ini berarti 7 ya, hanya 7. Kemudian location-nya adalah 0. Location ini nantinya akan berisi lokasi dari X yang kita cari. Misal X-nya yang kita cari adalah 55 misal, dan array-nya adalah yang ini. Kemudian apakah low kurang dari high? Benar ya. Apakah 1 kurang dari 7 dan location-nya sama dengan 0? Betul, kita masuk ke dalam loop. Kita cari nilai tengah. Mid-nya adalah low plus high dibagi 2. Di sini, di mid ini, di mid pada iterasi ke-1, saya akan dapat berapa tuh? Low-nya 1 ditambah high-nya 7 dibagi 2. Sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ini array-nya dimulai dari indeks 1 ya, bukan indeks 0, indeks 1. Supaya gampang. Di sini saya dapat mid 1 adalah 4. Apakah X sama dengan S yang ke mid? Apakah X 55 sama dengan 15? Enggak ya. Berarti kalau enggak sama dengan saya masuk lagi, masuk ke mana? Yang mid min 1 atau mid plus 1? Plus 1, Bu. Plus 1 ya. Maka saya low-nya ditambah, gini tanda tracing-nya. Low 1-nya jadi mid ditambah 1, jadi 5. Gitu ya. Apakah di sini kita masuk lagi, apakah 5 kurang dari 7? High-nya kan tetap 7. Kurang dari 7 ya tetap betul. Kita masuk ke mid lagi, maka mid 2 sama dengan berapa tuh? Low-nya 5 ditambah 7 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 itu mana? Sini ya. Nah, terus kita cocokin lagi pakai ini nih. Apakah X sama dengan S yang ke mid? Enggak. Nah, ini kita baru dapat 2 kali pencarian ya. 2 kali operasi perbandingan yang saya bilang gitu tadi. Ini 1 kali tadi, ini 2 kali perbandingan. Ini perbandingan nih. Ini perbandingan. Ternyata enggak, berarti kita masuk lagi ke sini. Low-nya, low yang ke 2 jadi mid ditambah 1 jadi 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 7? Betul. Dan location masih 0? Betul. Kita masuk ke sini. Mid yang ke 3 sama dengan
7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Apakah X sama dengan 7? 7 kan ini ya. Nah, ini saya bilang ketiga kali. Apakah X sama dengan 7? Enggak. Enggak kan? Kalau enggak berarti masuk ke sini ya. Lo yang ketiga ditambah 1 jadi 8. Nah, kita masuk ke sini. Apakah lo kurang dari sama dengan H? Enggak ya. Karena lo-nya 8 dan H-nya 7. Nah, berarti dia keluar dari lo. Ini yang saya bilang, ada 3 kali operasi perbandingan. Operasi perbandingan yang mana? Yang saya kasih, ini, highlight kuning. X sama dengan, nomor saya hilangin. Gimana sih? X sama dengan apa tuh? X sama dengan, ini. Situ ya. Nah, yang saya kasih hijau, lingkaran hijau tuh. X sama dengan S yang ke mid tadi. Jalanin algoritma ini, maka kalian akan menemukan bahwa jumlah operasi perbandingan yang dieksekusi di sini itu sama dengan 3 untuk kasus ini. Kita ya, bisa ya? Siapa tadi? Lutfi ya? Bisa. Bisa ya, oke. Jadi ini perbedaannya. Tapi kalau sequential search, maka kalian harus melakukan operasi perbandingan sampai sebanyak 7 kali. Nah, kalau array-nya sedikit, maka nggak masalah sih. 7 sama 3 itu kan sebenarnya nggak begitu kelihatannya di laptop ya. Kalian running di laptop nggak kelihatan, sama-sama cepatnya. Tapi beda masalah kalau kayak gini, ukuran array-nya gede banget. Ukuran array 1000 aja misalnya, lihat, udah mulai kelihatan. Yang sequential search pasti akan lemot. Lama banget runningnya. Gitu ya. Jadi itu sebabnya kalau saya lagi menerima laporan mahasiswa bimbingan TA, Bu ini kenapa algoritma saya lambat banget, runningnya sampai sekian jam lah gitu. Biasanya saya nggak langsung percaya, tapi coba lihat dulu algoritmanya seperti apa gitu ya. Ini ya, bisa tahu. Oke, sekarang saya nanya deh. Tadi saya sebenarnya udah ngasih penjelasan. Saya nanya, saya pengen tahu kalian ngedengerin atau enggak. Pada kondisi apa? Ini kan yang di kalau yang saya binary search itu lebih unggul ya, lebih unggul dibanding sequential search. Nah, pertanyaan saya, semuanya jawab di chat deh. Pada kondisi apa? Pada kondisi apa? Sequential search lebih unggul dibanding binary search. Pada kondisi apa sequential search itu lebih menang? Datanya acak, oke, datanya tidak turut, kondisi data bilang acak, oke, kalian mendengarkan ternyata data tidak urut. Tidak tersortir, betul ya? Nah, gitu. Jadi, untuk kasus searching ini kalian sudah paham bahwa kenapa 2 algoritma ini ada ya, semuanya punya kebutuhan, bisa digunakan untuk sesuai kebutuhan masing-masing. Gitu. Oke, thank you atas responnya. Nah, kita lanjut ya nanti. Nah, ini adalah searching. Nanti ada algoritma sorting. Saya akan perlihatkan algoritma sorting yang mana yang lebih bagus dibanding yang lain. Kayak gitu. Tapi dua-duanya tetap kita butuhkan. Oke, thank you yang udah jawab nih. Banyak nih yang jawab. Semuanya benar kan? Gampang soalnya Bu, jadi bisa jawab. Nah, ini Fibonacci. Ya, Fibonacci algoritmanya kalian sudah paham lah ya. Ini yang versi rekursif atau iteratif yang ini? Rekursif, Bu. Rekursif ya. Dia memanggil, lihat nih, dia memanggil dirinya sendiri rekursif. Rekursif seperti ini. Iteratif kayak gimana, Bang? Ini iteratif. Versi iteratif seperti ini. Udah kan ya di algoritmanya waktu di latihan soal correctness proof kemarin. Nah, ternyata kita perhatikan bahwa pada akhirnya kita lihat kalau saya mencari N-nya untuk algoritma rekursif ini, saya masukkan N sama dengan 4, N-nya 4 gitu ya, F4, VIP 4, VIP 4,
VIP 5 aja deh, VIP 5 yang saya kasih pohonnya di sebelah. VIP 5 yang artinya saya mencari bilangan Fibonacci yang kelima, lihat. VIP 5, maka saya akan masuk ke algoritma yang sini kan, rekursif. Nah, lihat. Untuk satu kali pemanggilan, misal N sama dengan 5, if N kurang dari 1, enggak ya, saya nggak masuk ke sini, saya akan masuk ke rekursif VIP N-1 ditambah VIP N-2. Kalau gitu pada saat VIP 5, saya akan mencari VIP 4 dan VIP 3 gitu kan. Nah di sini, VIP 3 dan VIP 4. Itu kan bagian rekursifnya. Terus ternyata pada saat saya manggil VIP 3 itu kan di dalamnya rekursif lagi. Dia manggil VIP 1 dan VIP 2. Pada saat VIP 4 juga dia akan rekursif lagi, VIP 2 dan VIP 3, dan demikian seterusnya sampai dapat, bukan sampai dapat, sampai ketemu basis. N kurang dari sama dengan 1, ini kan basis. Algoritma berhenti, kemudian dihitung semuanya. Ya kan? Kemudian dihitung semuanya, dapat nilai, oh VIP 5 adalah sekian. Lihat, dia memanggil berapa banyak nih? Nah, 15 kali VIP ini dipanggil atau dieksekusi. Nih, untuk setiap node ini ada 15, 1, 2, 3, 4, pokoknya 15 lah di sini ya, 15. Kalau saya manggil VIP 6 juga ternyata saya memanggil sebanyak 25 kali. 25 kali eksekusi VIP, fungsi VIP. Banyak ya? Banyak ya. Sementara kalau saya pakai iteratif nggak kayak gitu. Lihat, dia tidak pernah memanggil yang lain kan. Dia cuma ngitung, dia cuma manggil F-I-1, F-I-2, di mana F ini adalah apa tuh? Array. Gitu. Ada array yang berisi bilangan Fibonacci dari 0 sampai N. Kemudian pada saat saya pengen mencari bilangan Fibonacci yang ke N, saya cukup memanggil elemen array yang sesuai saja. Saya nggak perlu memanggil fungsi. Ya, kalau yang versi rekursif ini kan saya manggil fungsi kan. Ini kan fungsi. Kan fungsi nih. Nah, sedangkan kalau iteratif saya nggak perlu memanggil fungsi, cuma memanggil array saja. Mengakses komponen array yang dibutuhkan, cuma 2 yang dibutuhkan, I-1 sama I-2. Nah, ini adalah hasil, coba kalian perhatikan yang di sini, perbandingan antara 2 algoritma Fibonacci versi rekursif dan versi iteratif. Kalau N-nya 40, wait, mana, oh ini dia. Kalau N-nya 40, maka waktu eksekusi, kalau saya pakai Fibonacci iteratif cuma 41 nanosecond. Nanosecond tuh seperberapanya second. 10 pangkat -6 ya. Jadi 41 cepet banget kan? 41 kali 10 pangkat -6. Sedangkan bedakan dengan kalau pakai rekursif. 1048 kok 10 pangkat -6. 10 pangkat -9 milimikro nano. Sedangkan ini 10 pangkat -6 kali 10 pangkat -6 untuk dijadiin second. Gitu ya. Lihat. Nggak kelihatan sih kalau cuma 40 N-nya. Coba kita lihat pakai angka yang gede. Angka yang gede, 100 misalnya, N-nya 100. Kita pengen tahu bilangan Fibonacci yang ke 100. Kalau pakai iteratif, saya cuma butuh, masih dalam hitungan di bawah 1 detik, saya langsung bisa dapat. Tapi lihat, kalau saya pakai rekursif, saya butuh 13 hari. Begitu juga kalau ternyata N-nya adalah 200, lihat. Kalau rekursif, saya butuh berapa tahun. Nah, inilah pentingnya menganalisis algoritma untuk mengetahui mana algoritma yang lebih efisien. Gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara ngitung waktu ini, Bu? Kalian sempat berpikir gitu nggak? Gimana cara dapetin angka-angka ini? Tahun, detik, hari, ya. Kepikiran nggak gimana caranya ngitung kayak gitu? Itu dari mana ngitungnya? Ini yang akan kalian pelajari mulai dari sekarang sampai 3 minggu ke depan.
Oh, kalau algoritma kayak gini itu kira-kira sekian detik, kalau algoritma kayak gini kira-kira berapa jam kayak gitu. Itu ya, ini ada di sini. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sampai di sini harapannya kalian sudah paham pentingnya mendapatkan algoritma yang lebih efisien. Tidak hanya sekedar algoritmanya benar. Jadi kalau kalian bikin algoritma atau coding, jangan puas kalau yang penting hasilnya benar gitu. Yang penting bisa keluar angka yang benar. Yang penting hasil eksekusinya benar. Belum tentu. Ini dilihat nih, ya efisiensi algoritma. Ya sama lah. Kalau kalian perhatikan, nanti kalau kalian coba googling ya, ada library namanya TensorFlow. Itu dipakai di deep learning. Kalau kalian coba sambil googling TensorFlow itu apa itu deep learning gitu ya. Deep learning adalah bagian dari machine learning, bagian dari artificial intelligence. Kemudian saya ngajar di situ, jadi saya tahu. Nah, TensorFlow ini salah satu library yang digunakan di deep learning. Baru ditemukan, bukan ditemukan, dibuat oleh timnya Google kurang dari 5 tahun yang lalu. Tahu nggak? Apakah ketika mereka sudah berhasil membangun TensorFlow library ini, kemudian mereka berhenti dan tidak melakukan penelitian lagi untuk membangun library yang lebih kencang lagi gitu enggak? Ternyata setelah TensorFlow ada lagi JAX, ada TRAX, itu yang mereka klaim jauh lebih kencang daripada TensorFlow. Siapa yang bikin Google? Timnya Google juga sama. Jadi mereka selalu pengen dapat yang lebih efisien, lebih cepat kayak gitu. Jadi apa yang kalian pelajari ini ya sangat penting ya. Nggak akan obsolete. Nah, kalau kalian bisa mengerti ini, itu nilai lebih. Algoritmanya nggak cuma benar, tapi harus lebih efisien. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ya? Udah ngerti ya? Udah paham ya kenapa butuh algoritma yang lebih efisien. Nah, sekarang kita akan mulai masuk nih, gimana cara ngitung efisiensi dari algoritma. Nanti saya akan kembali lagi ke sini, nanti ya. Tapi saya pengen tahu ini dulu. Pengen ngasih tahu kalian ini dulu. Misal kita punya algoritma seperti ini. Kok ini algoritma, Bu? Ini kan fungsi terhadap N gitu kan. Fungsi terhadap N, tapi dalam notasi Cn. Fungsi terhadap N terus setengah N kali N-1, setengah N kuadrat minus setengah N. Kemudian, anggaplah kalian sudah paham ini adalah algoritma. Nah, biasanya ditanyakan pertanyaan seperti ini. Kalau ukuran inputnya saya naikkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya, ukuran input tuh yang mana sih, Bu? Ini yang N. Ini kan C fungsi terhadap N kan? Ya tadi dia fungsi terhadap ukuran input. Jadi kalau misalnya ukuran inputnya saya naikkan, jadi inputnya tadinya misalnya 1 juta, saya naikin jadi 2 juta gitu misalnya ya. Yang algoritmanya biasanya bisa memproses 1000 ukuran array, ini saya naikin jadi 2 kali lipat jadi 2000 ukuran array. Maka ditanya berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan algoritma tersebut. Logikanya kalau jumlah yang diproses naik 2 kali lipat, maka seharusnya algoritmanya jadi 2 kali lebih lambat kan ya? Ya kan? Tapi di sini enggak. Karena ada ini nih, ternyata si kelakuan algoritmanya memenuhi fungsi seperti ini. Kalau algoritmanya itu cuma kayak gini, Cn sama dengan N, ya, terus kalian bikin N ukuran N-nya 2 kali lebih banyak, maka ya dia pasti jadi 2N kan? Artinya jadi 2 kali lebih lama prosesnya. Tapi lihat, kok dia kayak gini fungsinya ya? Gimana tuh cara ngitungnya? Ya gitu kan? Nah, sebelum saya kasih lihat cara ngitungnya, kita balik lagi. Ke sini lagi. Nah, ini detailnya akan kalian pelajari lagi pekan depan. Lebih dalam lagi tentang kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu yang kita pakai ya. Kompleksitas waktu. Saya akan kenalkan dulu sekarang ya. Nah, kenapa Bu
kompleksitas waktu. Jadi sebenarnya kompleksitasnya ada dua. Waktu atau time, satu lagi memori. Memori atau storage. Efisiensi. Make sense ya? Kalau kalian misalnya algoritmanya benar, tapi dia makan memori banyak. Kalau makan memori banyak artinya memperlambat juga kan? Waktu eksekusinya sama juga. Tapi di sini kita fokusnya ke kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu ini lebih ke kalau ke hardware-nya seberapa lama prosesor atau CPU memproses algoritma tersebut. Jadi kita abaikan dulu yang memori. Kita nggak peduli dulu. Kita fokus ke bagaimana menghitung kompleksitas waktu. Namanya kompleksitas itu kan kompleks, banyak yang diurus. Seperti apa sih lamanya dia dieksekusi, kompleksitas waktu gitu ya. Nah, kompleksitas waktu itu simbolnya adalah ini TN. T. N ini adalah ukuran input, nah ini dia. Dan disimbolkan ada CN. Tadi udah ketemu CN ya? Nah, CN, ada COP. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, nggak usah bingung dulu. Ini akan lebih dalam kita pelajari pekan depan. Tapi yang saya ingin kalian perhatikan bagian ini. Bahwa TN itu dia berbanding lurus dengan CN. Kompleksitas waktu. Kita sederhanakan seperti itu ya dari sini ke sini. Saya abaikan dulu yang COP, saya abaikan dulu. Saya mau ambil yang CN dulu. CN ini didefinisikan sebagai berapa banyak atau berapa kali operasi dasar itu dilakukan atau dieksekusi. Contoh. Saya ambil algoritma yang ini. Coba perhatikan algoritma ini nih. Karena bagian yang umumnya banyak memakan resource atau sumber daya atau banyak banget dieksekusi itu adalah bagian looping, maka kita akan fokus ke bagian itu, bagian looping di sini. Yang disebut sebagai basic operation atau operasi dasar itu adalah operasi pada bagian ini nih, bagian looping yang paling banyak, yang kita asumsikan paling banyak memakan sumber daya. Kalian lihat di sini ada operasi assignment ya, ada operasi perbandingan, ada operasi assignment, ada operasi perbandingan, assignment, ada operasi pengurangan, operasi penjumlahan, operasi assignment. Itu adalah semuanya adalah operasi-operasi dasar. Nah, biasanya kita cuma ambil satu yang paling berpengaruh. Karena nanti di pekan depan saya akan tunjukkan pada dasarnya yang nggak terlalu signifikan bedanya kalau kita mau hitung semua efek dari operasi ini. Maka kita cuma satu saja, yaitu yang mana yang ini nih? Operasi perbandingan. Dia selalu dilakukan kan di setiap loop, setiap kali iterasi kita selalu masuk membandingkan di sini. Gitu kan? Yang ini juga Bu, iya, yang ini atau ini, yang else if ini juga kita lakukan. Tapi nggak terlalu, mau kita hitung semuanya juga nggak apa-apa, tapi sekedar kalian tahu, minggu depan saya akan tunjukkan nggak terlalu ngaruh, nggak terlalu signifikan bedanya, nggak terlalu signifikan pengaruhnya ke besaran kompleksitas waktu, gitu ya. Nah, ini adalah operasi dasar. Nah ini, operasi yang selalu dieksekusi di setiap iterasi. Ya, jadi ternyata kompleksitas waktu atau efisiensi dari algoritma itu dipengaruhi oleh jumlah operasi dasar dieksekusi. Gitu. Kayak contohnya tadi di sequential search kita mengeksekusi sebanyak 7 kali, sementara pada binary search kita cuma mengeksekusi 3 kali. Gitu ya. Nah, N ini adalah jumlah input. Kalau untuk array tadi, dia adalah ukuran array. Gitu ya. Nah, ini adalah, saya berhenti dulu di sini. Ini adalah definisi dari
efisiensi algoritma yang disimbolkan dengan TN. Gitu. Nah, saya berhenti dulu di sini. Bisa difahami nggak nih? Ada yang mau nanya? Nggak ada yang nanya? Saya ingin nanya kalau gitu ya. Jadi apa itu? Gak ada pertanyaan, Bu. Nggak ada. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Jadi detailnya tentang kompleksitas waktu ataupun kompleksitas waktu asimptotik minggu depan tuh udah mulai jelimet. Nah, sekarang belum ya. Kalian masih dikenalkan dengan CN dulu. Jumlah operasi dasar dieksekusi di algoritma tersebut. Gitu. Sampai mana? Sampai sini tadi ya. Baik. Kita lanjutin nih. Misal kita punya algoritma CN setengah N kali N-1. Jadi jumlah eksekusi operasi dasar di algoritma tersebut itu memenuhi fungsi ini gitu. Jadi kan ada yang fungsi N, ada N kuadrat, N pangkat 3, ada polinomial, ada faktorial gitu ya. Ada berbagai macam fungsi. Ini adalah fungsi kuadrat, setengah N kuadrat minus setengah N. Nah, ternyata, jumlah eksekusi operasi dasarnya itu memenuhi fungsi kayak gini, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau N-nya saya naikkan 2 kali lipat, saya perbesar 2 kali lipat, maka berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan? Nah, gitu ya. Nah, perhatikan bahwa ini ada catatan di sini. Untuk ukuran N yang ekstrim besar, kita hanya perlu memperhatikan suku dengan order yang dominan. Coba contoh, saya elaborasi setengah N kali N-1, jadi setengah N kuadrat minus setengah N, maka saya ambil yang order besar saja, yaitu 2 di sini. Maka dia sama dengan setengah N kuadrat. Kenapa kayak gitu, Bu? Nanti di pekan depan ada yang namanya order of growth. Pada dasarnya cuma yang ordernya besar saja yang paling berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas algoritma. Yang kecil-kecil kayak gini enggak. Kecuali kalian cuma punya CN sama dengan setengah N, ya udah itu yang berpengaruh. Kalau setengah N minus 1 misalnya, udah satunya enggak dianggap. Cuma yang ordernya dalam order N saja. Kenapa, Bu, dalam N? Karena kan memang fungsi kita itu terhadap N. N itu adalah ukuran input. Gitu ya. Ini saya ngajarnya pelan-pelan banget. Oh ya, nah, ini solusinya. Kalau N-nya saya naikkan jadi 2 kali lipat, ya, nah, maka saya akan punya setengah, tadinya mana? 2N kuadrat, di sini jadi setengah N kuadrat. Yang di sini tadinya N, saya ubah jadi 2N. Jadi berapa tuh? 4N kuadrat dibagi N kuadrat sama dengan 4. Artinya, algoritma tersebut membutuhkan waktu 4 kali lebih lama jika ukuran input berukuran 2 kali lebih besar dari ukuran sebelumnya. Lihat. Coba kalian pahami dulu. 1 menit. Ada yang bertanya? Ada yang bingung? Yuk, boleh nanya. Kalau malu nanya langsung, boleh lewat chat, nulis ya. COP ini apa, Bu? COP. COP tadi ada ya di atas. Mana tadi? TN.
PN, lihat ini tandanya bukan sama dengan tapi aproksimasi. Karena kita tidak bisa menghasilkan nilai yang exact, nggak bisa. Cuma nilai hampiran saja, maka kita pakai aproksimasi di sini. Ada COP, ada CN. Nah, COP ini waktu eksekusi untuk operasi dasar. Dia sangat bergantung pada hardware. Kita nggak tahu, makanya seringkali kita abaikan gitu ya. Ini COP ini bergantung pada hardware. Kalau CN ini bergantung pada software. Software itu kan algoritma yang kita buat, gitu ya. Maka di sini, oke. Ada yang bertanya? Paham ya? Jadi, kalau tadi yang pertama kali menjawab 2 kali, berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan algoritma? Kalau jumlah inputnya diperbesar 2 kali lipat, ternyata waktu eksekusinya bukan naik jadi 2 kali lipatnya ya, tapi naik jadi 4 kali lipatnya waktu eksekusinya. Kenapa? Karena ternyata fungsi dari eksekusi operasi dasarnya adalah fungsi kuadrat. Seperti ini. Gitu ya. Bagaimana kalau fungsinya ini linear, Bu? Kayak gini. Coba kalian hitung. Kalau fungsinya linear, maka waktu eksekusinya berapa lama? Itu ada di PR, Ding. Nanti kalian kerjain PR-nya. Ada di PR. Gak usah dijawab sekarang. Oke, kita lihat problem berikutnya. Misal saya punya 2 algoritma sorting. Satu insertion sort yang fungsi operasi dasarnya memenuhi n kuadrat, dan merge sort yang dia memenuhi n log n. Ya, CN-nya 1n kuadrat, satu lagi n log n. CN ini adalah jumlah operasi dasar. Jumlah operasi dasar dieksekusi. Nah, pertanyaannya, berapa kali waktu yang diperlukan oleh masing-masing algoritma tersebut jika ukuran inputnya sama dinaikkan 2 kali dari ukuran semula? Bisa nebak nggak berapa? Langsung kasih solusinya aja, ada di slide itu. Di insertion sort, lihat, dia jadi 4 kali. Kalau di merge sort, dia jadi 2 kali. Lebih cepat mana jadinya? Merge sort lebih cepat dibandingkan dengan insertion sort. Tahu dari mana, Bu? Lihat aja nih. Saya naikin 2 kali aja jumlah inputnya, ternyata merge sort dia cuma jadi 2 kali. Sebanding ya, kalau saya naikin 2 kali, maka dia merge sort jadi 2 kali. Kalau saya naikin 4 kali, merge sort juga mungkin kira-kira akan jadi 4 kali juga. Tapi kalau insertion sort, lihat, kan ini ada fungsi kuadrat di sini. Sedangkan lihat, si merge sort cuma n log n. Nanti pada saat minggu depan, pada saat kalian belajar namanya order of growth, kalian akan mempelajari bahwa kalian akan mengetahui nantinya, atau boleh lihat juga slide-nya dari sekarang kalau pengen tahu bahwa n log n itu akan kurang, ini n-nya nggak mepet ya, sorry saya salah. Jangan mepet. Bahwa n log n ini akan lebih kecil kompleksitas waktunya dibandingnya dengan n kuadrat. Nah, nanti kita akan menggunakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Ada kayak gini, ada big O, ada big theta, dan big omega. Gitu. Minggu depan ya. Minggu ini enggak. Bisa dipahami ya? Ternyata tahu dari mana merge sort itu lebih cepat? Nah, dari sini nih. Gitu. Bisa ya dipahami ya? Oke, ini adalah, kok hilang? Ada pertanyaan? Maaf Bu. Jadi yang aku gak ngerti itu yang lebih cepatnya yang kuadrat atau yang logaritma ya? Yang lebih cepat di mana? Sebentar. Oke, good question. Mungkin saya kecepatan ngomongnya ya. Baik. Ini pertanyaan di sini adalah
berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan masing-masing algoritma, nih ya, di sini ya, berapa kali lebih lama. Kalau ukuran inputnya saya naikin 2 kali, ini ada rumusnya di sini, udah ngitung-ngitung. Oh, kalau insertion sort itu 4 kali lebih lama. 4 kali lebih lama dibanding jika inputnya nggak dinaikin 2 kali. Sedangkan kalau merge sort, dia cuma 2 kali lebih lama dibanding kalau inputnya nggak dinaikin. Gitu Jalu. Artinya mana yang lebih cepat? 4 kali atau 2 kali lebih lama? Ini 4 kali lebih lama, ini 2 kali lebih lama. Lebih lama yang itu. 2 kali. Yang 2 kali lebih lama itu lebih cepat. Ya. Kan yang satu 4 kali lebih lama, yang satu lagi 2 kali lebih lama. Berarti yang lebih cepat yang mana? Yang 2. Nah, yang 2 gitu ya. Gitu, ini lebih lama. Ini 4 kali lebih lama dibandingin mana? Dibandingin semula ini. Yang semula kan yang ini yang saya kasih lingkaran merah di bawah. Kemudian yang ini merge sort 2 kali lebih lama dari yang semula. Jadi kalau kita tulis gitu ya, T merge sort untuk 2N itu approximate 2 kali lebih lama dari merge sort yang N. Sedangkan yang insertion sort di sini, yang 2N, itu kan tinggal saya turunin aja ya, 4 kali lebih lama dari T insertion sort yang N. Ya, di sini dia 4 kali lebih lama, di sini cuma 2 kali lebih lama. Artinya ini lebih, merge sort itu lebih cepat. Gitu. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, sebenarnya nanti kalau kalian sudah mempelajari kompleksitas waktu ini secara menyeluruh sampai tamat, ini kan baru awal nih. Hanya dengan melihat ini aja kalian udah tahu. Sebentar, saya kasih lihat. Tanpa ngitung seperti ini ya, nanti. Tanpa ngitung seperti ini, hanya dengan melihat seperti ini aja kalian sudah tahu mana yang lebih cepat. Gitu. Mana yang lebih cepat kalian sudah tahu. Nanti sampai dengan minggu depan lah, sampai dengan minggu depan kalian sudah tahu mana yang lebih cepat hanya dengan melihat fungsi ini saja. Oh, ini lebih cepat, oh ini lebih lambat, kayak gitu. Minggu depan insya Allah. Kalau nggak sabar bisa lihat slide-nya. Slide-nya sudah ada, sudah saya share. Ada lecture note juga, bisa dibaca-baca. Ya, untuk tahu kalau diketahui algoritma seperti ini, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ini penutup dari saya. Pertanyaan dari saya terakhir, semuanya harus menjawab ya di kolom chat. Pertanyaannya adalah masih dengan algoritma ini, tapi pertanyaannya berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan jika ukuran inputnya saya naikkan 15 kali ukuran sebelumnya. Jadi bukan 2 kali. Pertanyaannya berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan jika ukuran input dinaikkan 15 kali. Jawab di kolom chat saja. Yang insertion sort berapa kali, yang merge sort berapa kali. Berapa kali lebih lama. Yuk, hitung-hitung. Udah jawab. Bener nggak tuh? Coba yang lain. Hitung dulu. Bu. Kalau nggak salah dua-duanya sama, Bu. 225. 15. Nah, coba hitung lagi. Itu kan 15 naik 15 kali kan?
Coba dihitung dulu, coba kotretannya. Nah, dihitung dulu. Dikotret dulu. Ini saya hapusnya supaya nggak membingungkan di sini. Oke, biar kelihatan. Ini contohnya adalah dinaikkan 2 kali. Pas saya nanya adalah 15 kali. Ya, saya pengen tahu kalian berapa banyak yang paham. Oke. Udah banyak yang jawab nih. Oke, benar ya. Instance and sort 225 kali, merge sort 15 kali. Maaf Bu, kenapa sort 15 kali ya Bu? Nah, coba satu orang dong share kotretannya. Siapa ya? Siapa mau kasih lihat? Wait. Mau ditunjuk atau kalian mengacungkan diri sendiri? Langsung pada kameranya dimatiin. Coba Wida Sofia masih ada? Nah, coba tunjukin. Nggak pakai kotretan Bu, langsung. Coba di. Yang pakai kotretan siapa? Coba dikotret Wida dikotret. Terus kasih tunjuk ke layar. Gak apa-apa ya, kita pelan-pelan ya. Atau siapa yang udah punya kotretan, ayo kasih lihat. Share screen. Bisa kan share screen ya? Atau kasih lihat ke layar gitu aja kotretannya. Mana yang kalian kotret? Semuanya tunjukin di layar webcam. Ini beneran ngotret atau saya kan bisa ngitung Bu di luar kepala. Ya tapi kan nanti kalau pada saat ujian kan harus ngotret, nggak boleh langsung jawab gitu. Oh nggak ngotret Ferdinand. Ayolah kotret, kasih lihat. Mana? Gimana Jalu? Udah paham tuh nih? Dia mana lama nih? Lagi Mana nih? nulis ulang Bu. Lagi nulis. Mana nih yang lain? Gak ada yang ngotret sama sekali? Kasih lihat ke layar, ke webcam. Nanti saya pin, bukan saya pin, supaya yang lain bisa lihat. Siapa nih yang ngontrak? Saya lihat ini. Zaki, Mustafa Zaki Bahar, kamu udah ngontrak atau belum? Belum Bu. Langsung Bu. Langsung. Atau mungkin nanti kalau soal mungkin karena logikanya kan karena insertion satu kan 4 kali, terus maju sort 2 kali. Kalau itu diganti dengan 15 itu kan maju sortnya 15 kali. Sedangkan instant shot itu 15 kali 15, 225 kayak gitu logikanya ya. Enggak, ya kalian masukin bukan gitu. Enggak pakai logika, pakai rumus aja itu. Rumusnya kan ada di sini. Di sini udah ada contohnya. Contoh ngitung ya. Enggak pakai logika. Ya. Ya ini kan kalian bisa ngitung kayak gitu karena udah ada 2 kali sebelumnya kan. Kalau di sini 2 kalinya enggak ada. Kan enggak bisa ngarang juga. Pakai aja rumusnya. Ini kan rumus sederhana. Kalau n-nya adalah di sini n kuadrat, maka di sini jadi yang tadinya n jadi 2n gitu kan. Kalau di sini jadi 15, di sini juga jadi 15 kan. Gitu aja. 15n. Di sini juga jadi 15. Wida lama nih. Ini beneran bisa ngitung atau nggak sih kalian? Saya jadi ragu-ragu. Di sini juga bukan 2, tapi jadi 15. Kenapa 15? Kan sini jadi 15n.
ya kan? 15N, di sini juga 15. Tuh, cepet kan motretnya, apa sih yang lama? Masa ada yang bisa? Udah mulai emosi saya. Enggak marah, tapi lapar aja. Lihat nih, di sini kan bisa diabaikan yang di sini. 15N dengan N bisa saya hilangkan kan di sini jadi 15. Nah, tuh gampang kan? Nah, kalian tuh yang nggak ngotret beneran bisa ngitung atau gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah ngotret sederhana yang bagaimanapun kalian tetap harus bisa. Ya kalau kalian ditanya gimana cara dapetin 4 kali 4 sama dengan 16, ya pokoknya saya pintar bu, pokoknya 4 kali 4 sama dengan 16, ya nggak bisa gitu kan, tetap tunjukkan gimana caranya, gimana jalannya gitu, supaya orang percaya bahwa oh ada buktinya kayak gitu. Semua kan butuh bukti gitu ya. Sama nanti kalau ujian juga kalian harus menuliskan seperti itu, seperti apa jalannya untuk menemukan solusi. Makanya coba kalian perhatikan di cara kalian menjawab kuis 1 yang ada 3 soal esai singkat itu, beberapa orang yang menjawabnya nggak lengkap, atau cara nulis sama dengannya salah, atau N sama dengan N+1 itu kan salah, mana bisa N sama dengan N+1 kayak gitu, ini maksudnya apa? Nah kalau kalian tidak memberikan keterangan di situ, ya saya salahkan gitu, saya kasih komentar di situ, kayak gitu kan, kayak gini aja cara menuliskannya juga harus benar, karena yang saya koreksi adalah yang kalian tuliskan gitu ya. Kecuali ujiannya lisan kayak gini, saya senang ujian lisan. Tapi biasanya mahasiswa yang grogi, nggak bisa jawab, jadi lupa semua gitu. Gitu ya. Jadi ini latihan. Karena apa yang kalian tuliskan itu yang akan dinilai oleh orang lain dimanapun itu. Nanti kalian di tempat kerja juga kalian membuat laporan atas apapun lah, atas survei harus ada laporannya, pekerjaan kalian harus kalian laporkan, itu semua juga ditulis kan, nggak ada yang ngomong langsung, itu kan cuma untuk sekedar laporan singkat, tapi yang akan dibaca oleh atasan itu adalah laporan. Nah, ini kan bagian dari laporan gitu ya, jadi jangan malas nulis ya gitu oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Bisa difahami ya? Baik, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan PR3, perhatikan batas waktunya. Jangan sampai ada yang kelewat lagi. Nggak ada kuis hari ini, pekan ini nggak ada kuis. PR aja, cuma 2 soal. Karena saya pengen tahu kalian paham atau tidak ya. Jadi tuliskan jawaban dengan sebaik-baiknya, serapi-rapinya, langsung di LMS ya. Yang rapi supaya orang tuh tahu, jangan salah notasi, jangan salah tanda baca, jangan salah tanda sama dengan, tambah, kali, itu jangan sampai salah. Terus kalau nulisin ini nih, simbol ini, ada yang males banget, persamaannya banyak tapi dia nulis cuma pendek. Jadi angkanya itu dari sini sampai sini gitu, tapi dia nulis ini cuma pendek banget. Siapa tuh yang kesindir? Itu kayak males banget sih nulis panjang. Gitu ya. Kalau pakai equation, pakai Word atau pakai LMS, equation LMS itu kan bisa, nggak akan ada kesalahan seperti itu. Latihan ya, latihan. Kalau nggak sekarang latihan menggunakan LMS, mengisi langsung di situ kapan lagi gitu ya. Cuma sekarang waktunya untuk latihan selama kalian kuliah. Kalau kalian udah nggak kuliah, nggak mungkin lagi bisa pakai itu ya. Dipaksanya lewat sini. Jadi kalian dipaksa ngerjain kuis, dipaksa ngerjain PR itu dipaksa untuk pinter gitu ya. Dipaksa pinter, dipaksa bisa. Gitu. Oke, kita lanjutin diskusi di LMS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam Google Meet pekan depan. Materinya masih kompleksitas waktu, udah ke analisis algoritma. Lebih dalam lagi tentang TN tadi. Kita akan bahas tentang TN lagi. Ini baru awalan. Karena saya kasih latihan sedikit dulu. Gitu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di Google Meet. Kemudian insya Allah kita lanjutin diskusi di LMS ya. Tanya-tanya di situ. Sekarang saya udah punya asisten yang akan bantu saya menjawab kalau saya lemot jawabnya. Gitu ya. Oke, thank you atas perhatiannya. Tetap sehat. Jangan, pokoknya tetap semangat belajar. Oke, thank you. Saya tutup ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.